Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita melanjutkan pokok bahasan yang kedua, yaitu transport membran, pembelahan atau reproduksi sel, dan sintesis protein. Untuk transport membran sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, yang disampaikan kali ini yaitu tentang reproduksi sel atau pembelahan sel dan sintesis protein. Ini nanti Pak Tohib akan menayangkan dua video yang didubbing pakai suaranya Pak Tohib. Nah, kenapa pakai video? Harapannya kalian nanti bisa mengulang-ulang sehingga lebih paham tentang materi pembelahan sel dan sintesis protein ini. Meskipun singkat, kalian perhatikan ini materi nanti akan dibahas lagi di kelas 12. Baik, yang pertama kita pelajari tentang pembelahan sel. Oke, teman-teman sekalian, ini materi kita kali ini yaitu tentang pembelahan sel, kemudian apa saja manfaatnya. Nah, pembelahan sel itu meliputi mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis ini nanti akan ada perbedaan. Kalau yang meiosis digunakan untuk reproduksi, pembelahan pada sel kelamin, sedangkan yang mitosis terjadi pada sel-sel tubuh kita. Apa saja perbedaan-perbedaannya? Oke, kita akan pelajari berikut ini. Nah, sel melakukan pembelahan itu digunakan untuk yang pertama pertumbuhan, untuk memperbaiki jaringan yang rusak termasuk untuk reproduksi. Sel yang membelah nanti menyebabkan organisme akan menjadi semakin besar. Ya, semakin banyak selnya, maka ukurannya organisme akan menjadi semakin besar. Artinya semut dibandingkan gajah pasti lebih banyak gajahnya. Nah, kalian mungkin pernah luka, kemudian lama-lama luka itu akan menutup. Ini juga karena sel melakukan pembelahan sehingga menutup luka yang ada pada kulit kalian. Baik, jaringan yang rusak, terus kemudian selnya membelah, menutup lagi sehingga menjadi pulih kembali. Baik, pembelahan sel digunakan juga untuk perkembangbiakan. Nah, untuk perkembangbiakan atau reproduksi nanti pembelahannya dinamakan pembelahan meiosis namanya. Oke, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis. Ya. Pembelahan sel secara mitosis ini dikatakan sebagai pembelahan biner, yaitu dari satu sel menjadi dua sel anakan, di mana sel anakan tersebut memiliki karakter yang identik atau sama dengan induknya dari segi genetiknya. Sel yang terbentuk nanti akan memiliki kromosom yang sama. Misalnya pada sel tubuh manusia 46 jumlahnya, maka sel ketika membelah jumlahnya juga hasil anakannya 46. Ini dikatakan anakan memiliki sifat diploid atau 2N. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Nah, kemudian mitosis ini dalam proses pembelahannya meliputi beberapa tahap. Kalian perhatikan, diingat-ingat. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, setiap pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Oke, Pak Toib stop dulu videonya. Untuk profase ini adalah tahap awal di mana masih terbentuk atau masih kelihatan inti selnya yang di dalamnya ada kromosom. Nanti ketika mau masuk ke tahap metafase, inti sel akan luruh sehingga kromosom keluar dari inti tersebut. Dia akan berada di sitoplasma atau di cairan sel. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu metafase, nanti akan berada di bagian tengah-tengah atau bagian ekuator. Nah, selanjutnya setelah di bagian tengah, kromosom ini nanti sebagian akan tertarik. Kalau kromosom ini ada 4 lengan, maka 2 lengannya akan tertarik ke bagian kutub satunya, kemudian yang satu ke kutub yang
lainnya yang saling bertolak belakang. Nah, kemudian ini fasenya namanya fase anafase. Kemudian akan sampai ke bagian tahap yang terakhir, yaitu telofase, fase yang terakhir, di mana nanti akan terbentuk kembali inti sel, terus kemudian nanti akan diikuti dengan membelahnya membran sel. Nah, ini nanti akan menjadi seperti ini, terjadi pembelahan sitoplasma atau yang dinamakan sitokinesis. Akan membentuk sebuah cincin yang nanti akan memisahkan satu sel itu menjadi dua sel anakan. Anakan pertama dan anakan yang kedua. Baik, ini adalah pembelahan mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel-sel kelamin pada makhluk hidup. Kalau pada manusia ya berarti sel sperma dan sel telur. Apa perbedaannya? Bedanya adalah pada pembelahan meiosis ini dia akan menghasilkan 4 sel anakan dari satu sel induk. Nah, kemudian beda yang selanjutnya, jumlah kromosomnya akan memiliki jumlah separuh dari sel induknya. Kalau sel induknya 2N, maka sel anaknya 1N atau N saja, atau disebut haploid. Maka kalau sel tubuh manusia jumlahnya 46, sel kelamin pada manusia, sel sperma, itu jumlahnya 23, dan sel telur 23. Nanti akan kembali utuh ketika terjadi pertemuan pembuahan, nanti akan jadi janin yang terjadi zigot, kemudian jadi janin, jadi organisme, jadi manusia lagi. Jumlah kromosom tubuhnya akan utuh kembali 46. Sehingga dari dulu zaman nenek moyang kita, zaman Nabi Adam sampai sekarang begitu ya. Kalau jumlahnya kromosomnya 46 ya sampai nanti kiamat akan tetap seperti itu. Baik, itu penjelasan tentang pembelahan sel. Nah, maka pembelahan sel ini disebut sebagai pembelahan reduksi, pengurangan kromosomnya. Berbeda dengan mitosis, meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Akan tetapi ada persamaannya, yaitu pada fase meiosis 1 maupun meiosis 2 memiliki tahapan-tahapan seperti pada pada mitosis, yaitu ada profase, ada metafase, ada anafase, ada telofase. Berarti pada meiosis 1 ada PMAT, profase, metafase, anafase, telofase 1. Begitu juga pada meiosis 2. Nanti lebih detailnya akan dibahas lagi di kelas 12. Baik, teman-teman, berikutnya yang kita bahas adalah tentang sintesis protein yang ada pada sel atau pembentukan protein. Kenapa toh? Padahal kita manusia itu kan mengkonsumsi protein. Terus kemudian sel kok menghasilkan lagi? Oke, protein adalah senyawa yang umum. Nanti jenisnya sebenarnya banyak, asam amino yang terbentuk nanti membentuk senyawa protein. Kalau kita kenal misalnya pada gula juga jenisnya bermacam-macam, ada sukrosa, maltosa, laktosa, kemudian galaktosa, glukosa sendiri. Nah, ya seperti itulah. Artinya protein yang dikonsumsi oleh organisme kemudian masuk di dalam tubuh kita, di metabolisme di dalam sel tubuh kita. Kemudian sel tubuh kita memproses atau mensintesis protein dalam bentuk yang lain untuk digunakan sebagai atau untuk digunakan untuk keperluan kehidupan bagi sel-sel tersebut, termasuk untuk tumbuh dan sebagainya. Karena protein ini fungsi utamanya adalah sebagai zat pembangun, zat pembentuk sel. Maka banyak binaragawan mengkonsumsi protein untuk membentuk tubuhnya dengan diimbangi dengan latihan. Begitu, bukan gula, bukan lemak. Oke, itu ya pengertiannya. Kita mulai. Nah, sintesis protein yang ada pada sel itu bermula pada inti sel. Ini inti selnya atau nukleusnya. Nah, di dalam inti itu ada
yang disebut dengan kromosom. Nah, di kromosom ini kalau diuraikan, dia merupakan untaian panjang DNA yang di sana merupakan ada protein histon yang sebagai pelengkap dari DNA itu. Kemudian DNA itu merupakan eh, rantai ganda double helix. Kemudian sebelum proses sintesis protein, maka rantai dari DNA itu dipisahkan oleh enzim polimerase. Nah, dipisahkan, terus kemudian akan dicetak RNA yang disebut dengan RNA duta atau mRNA, messenger RNA. Oke, kemudian ini cetakan dari messenger RNA yang terbentuk, kemudian diproses sampai ya selesai. Ini terjadi pemotongan, kemudian setelah terbentuk, maka mRNA ini akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Nanti di sitoplasma akan masuk ke dalam ribosom karena pembentukan protein itu terjadi di ribosom. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Setelah nanti masuk ribosom akan ketemu dengan eh, apa RNA transfer yang dimana RNA T sebutannya membawa asam amino. Asam amino ini nanti akan ya berlekatan dengan kode-kode yang ada di RNA duta tadi. Tiap 3 kode atau codon nanti akan berlekatan. Setiap berpasangan nanti akan menghasilkan asam amino yang ketika jumlahnya sudah cukup panjang gitu, nanti asam amino ini akan membentuk senyawa protein. Nah, asam amino jumlahnya macam-macam. Ya, kemudian ikatannya jadi ikatan sangat panjang membentuk senyawa protein. Inilah proses pembentukan protein di dalam sel organisme atau sel tubuh kita. Demikian pembahasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.